Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang kelima. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh hewan domba ya, dimana dikatakan bahwa domba itu ya hampir mirip dengan kambing ya. Hanya yang membedakan itu bahwa kambing memiliki bulu yang sangat tebal ya. Dari bulunya itu kemudian dijadikan benang wol. Nah, dari benang wol itu biasanya diolah ya, atau dibuat menjadikan ya baju yang kita gunakan. Nah, sementara dagingnya itu bisa dimanfaatkan untuk sate misalnya dan lain sebagainya ya. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama ya memerankan anak gembala dan serigala. Kita juga sudah mengetahui pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Ya, dikatakan bahwa pada dongeng anak gembala dan serigala ya, ada anak gembala yang sampai 2-3 kali ya dia membohongi masyarakat ya. Dia mengatakan bahwa meminta tolong untuk mengusir serigala ya. Ternyata itu hanya tipu muslihatnya saja atau kebohongannya dari dia ya, sehingga pada saat dia meminta tolong yang sebenar-benarnya, di mana serigala itu sudah ada ya, namun para penduduk sudah tidak percaya lagi kepadanya ya. Ini menandakan bahwa pesan yang terdapat pada dongeng tersebut adalah yang pertama, tidak bisa kita berbohong, karena dengan berbohong maka kita tidak akan dipercaya lagi. Nah, pada kesempatan kali ini ya, di sini ada kata-kata yang secara acak ya, di mana ada kata pembohong, ada kata dipercayai, ada kata mereka pernah berkata, walaupun, dan benar. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang apa itu kata dan apa itu kalimat ya. Kata itu terdiri dari berbagai macam huruf ya. Misalnya ini kata lagi ya, ini terdiri dari huruf L, A, G, I. Nah, ketika ini disatukan menjadi sebuah kata ya. Sedangkan kalimat itu kumpulan dari beberapa kata. Misalnya ada kata lagi, ada kata tidak, ada kata pembohong, ada kata dipercayai, ada kata akan. Ya, ketika itu disatukan menjadi sebuah kalimat. Nah, ini seperti ini. Ini contoh sebuah kalimat ini ya.
Dimana di sini ada kata susunlah, ada kata-kata, ada kata di bawah ini sehingga menjadi. Nah, ketika ini disatukan, ini menjadi sebuah kalimat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata yang teracak ini menjadi sebuah kalimat ya, yang benar. Oke, baik, kita susun. Karena dongeng kemarin kan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah berbohong atau tidak boleh berbohong. Berarti pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun berkata benar ya. Oke, nah ini. Jadi yang kalimat yang cocok dari kata-kata yang teracak ini ketika kita susun menjadi satu itu adalah pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar ya. Jadi pesan saya sama adik-adik sekali lagi, kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa jangan sesekali kita berbohong, entah itu sama kakak, adik, ataupun abi dan uminya kita ya. Karena ketika kita sudah sering berbohong, maka kita bisa jadi tidak akan pernah dipercayai lagi ya. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayam membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Ketika perlu bersikap baik kepada sesama manusia, kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi adik-adik, ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, entah itu kepada temannya kita ya, misalnya ada temannya kita nih yang jatuh ya, atau misalnya ada teman kita yang meluka. Nah, ketika kita menolong dia itu merupakan sesuatu perbuatan yang baik. Atau misalnya juga ada uminya kita mencuci piring, atau ada abinya kita mengumpulkan kayu bakar, maka kita menolong ya abi dan uminya kita. Nah, itu adalah termasuk perbuatan yang baik. Kemudian perbuatan yang baik kepada sesama manusia itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang dari sila kedua Pancasila ini adalah rantai ya. Ini jangan pernah dilupa ya adik-adik. Diskusikanlah dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Nah, pada buku tematik ya, itu ada tabel ada tabel seperti ini. Kalau tidak salah ya, itu ada pada halaman 93 ya. Ada pada halaman 93. Nah, itu jangan lupa dikerjakan ya. Ini coba buat tabel seperti ini ya. Tabelnya ada di halaman 93. Lalu tuliskan sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Kemudian sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan sama kamu ya, itu dibuat. Oke. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang.
ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang mari kita coba bantu Beni untuk mengerjakan tugas matematikanya ya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran pada perkalian itu biasa disebut dengan komunikatif ya. Oke, di sini titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Nah, ini karena pertukaran berarti otomatis titik-titik yang pertama ini adalah 7. Kemudian titik-titik yang kedua ini adalah 5 ya. Nah, 7 dikali 5 itu sama saja hasilnya dengan 5 dikali 7. Karena 7 dikali 5 kan 35 ya. Begitu juga dengan 5 dikali 7 hasilnya juga 35. Nah, kita lanjut soal berikutnya. 9 titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik ya. Maka ini sama dengan yang tadi, karena ini bersifat pertukaran, maka titik-titik yang pertama yang di sini ini adalah 6, sementara titik-titik yang kedua di sini itu adalah 9 ya. 9 dikali 6 itu sama saja hasilnya dengan 6 dikali 9, di mana 6 dikali 9 atau 9 dikali 6 itu hasilnya adalah 54 ya. Oke, soal berikutnya titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Nah, di sini 5, di sini 5 ya. Sementara di sini itu kalau umpamanya biasanya yang keduanya itu biasanya berbeda ya. Nah, jika adik-adik temukan seperti ini berarti dia menggunakan perkalian yang angkanya sama, berarti adalah 5 ya. Di sini titik-titik yang kedua juga pasti 5 ya. Nah, 5 dikali 5 itu sama dengan 25 ya. Oke. Ya, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu adik-adik dapat pahami dengan baik. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.